The Dark Lord Sauron, kebaikan yang ditawarkannya adalah kepahitan yang harus dirasakan. Dahaganya akan peperangan, ketidakinginan akan kedamaian, merupakan kehausan tak berujung berasal dalam dirinya. Manipulasi, fitnah dan kebohongan yang terus ia utarakan menjadi sifat alami keburukannya. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan melanjutkan nge-breakdown episode keempat dari series The Rings of the Power season kedua. Jadi ini series semakin seru ya teman-teman. Petualangannya Galadriel dan para elf semuanya di Arda Middle Earth dalam mengalahkan Sauron the Dark Lord. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Nonton video-video Jokastoy lainnya, breakdown, review, penjelasan yang lebih detail untuk series The Rings of the Power ini biar teman-teman bisa lebih tahu dan get into deep dengan series ini. Scroll aja ya di channel Jokastoy The Rings of Power Breakdown and Review. Oke, nggak usah banyak bacot ya teman-teman, langsung aja kita bahas review episode keempat dari series The Rings of the Power season kedua. Here we go. Jadi episode keempat ini melanjutkan episode ketiga, di mana Galadriel dan Elrond akan mengumpulkan pasukan inti mereka untuk pergi ke Eregion the Elfensmith, memberitahukan Celebrimbor bahwa Halbrand ini adalah Sauron, dan Galadriel yakin bahwa Sauron ada di Eregion. Jadi kan ini ceritanya bahwa si Celebrimbor sudah terpengaruh manipulasi pikiran oleh Annatar ya teman-teman. Dan perwakilan yang menyampaikan pesan bahwa Halbrand ini adalah Sauron yang dikirim High King Gil-galad kemarin itu sudah mati semua dibunuh oleh orc, sehingga Celebrimbor ini belum tahu jati diri sebenarnya dari Annatar. Mereka semua berada di tempat Master Círdan dan berusaha untuk melewati jembatan Aqsa untuk bisa ke Eregion. Jadi yang memimpin misi kali ini adalah si Elrond teman-teman, bersama dengan Galadriel serta pasukan dan karakter elf baru lainnya juga muncul di episode keempat ini. Ketika hendak melewati jembatan tersebut, ternyata jembatannya sudah hancur teman-teman, karena tidak ada kekuatan di duniawi yang bisa menghancurkan jembatan Aqsa ini. Kamnir pun datang, salah satu pasukan Galadriel dan Elrond, untuk menunjukkan arah yang lainnya menuju ke Eregion. Pilihannya cuma dua, lewat utara lebih lama beberapa minggu atau lewat selatan melintasi bukit Turin Gortat. Seketika Galadriel mendapatkan penglihatan dari cincinnya Nenya, menunjukkan bahwa ada kekuatan jahat dan juga kuno di bukit Turin Gortat. Ia berkata mereka tidak boleh melewati jalur itu karena penuh dengan kejahatan dan itulah perangkap yang diinginkan Sauron. Namun Elrond tidak mau mengikuti saran Galadriel karena ia tahu bahwa itu adalah penglihatan dari cincin si Sauron itu. Elrond mengingatkan kembali posisi Galadriel bahwa yang memimpin misi ini adalah Elrond. Bahkan setelah diusir oleh Elrond, Galadriel tetap tidak ingin pergi ya. Ia tetap ingin mengikuti misi karena ingin melindungi teman-temannya termasuk Elrond. Scene pun berpindah ke Stranger, di mana ia di sini mencari Nori dan Poppy yang di episode kemarin itu terlempar dan terbang karena terkena kekuatan tornado angin puting beliungnya si Stranger ini, dikarenakan ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah lama mencari, akhirnya Stranger ini bertemu dengan seorang laki-laki berjanggut panjang yang sama sekali tidak mengetahui apa yang dicari oleh Stranger ini. Namun ia seperti melantunkan nada-nada gitu. Yap, karakter ini bernama Tom Bombadil, di mana Tom Bombadil ini merupakan karakter yang sangat berpengaruh dan penting dalam perjalanan dan cerita daripada Frodo di The Lord of the Rings. Stranger pun mengeluarkan peta polarasi bintangnya yang muncul di atas bukitnya tempat Tom Bombadil ini tinggal. Ia hendak bertanya mengenai rasi bintang ini, namun seketika petanya itu pun terbang ditiup angin. Stranger pun langsung mengejar kertasnya itu agar tidak hilang ya. Tersangkut di pohon, ia hendak mengambilnya, ia malah ditelan oleh pohon ini yang seperti bergerak dan hidup gitu guys. Scene pun berpindah kepada Nori dan Poppy yang terlempar sangat jauh, bahkan mereka nggak tahu mereka ada di wilayah mana. Ternyata mereka kemarin terkena angin puting beliung itu nggak mati ya guys, jadi kayak terlempar aja gitu. Mereka pun langsung segera bersembunyi ketika mengetahui ada yang datang, dan ternyata itu adalah Merrimack. Merrimack ini adalah karakter baru juga di episode keempat yang dipanggil Nobody. Ia di sini sedang mengambil air atau mencuri air manusia untuk pergi ke sebuah desa gitu. Nori dan Poppy di sini sudah kehabisan ide dan sangat haus sekali. Ia mengikuti Nobody untuk bisa pergi ke desa terdekat dan bisa bertahan gitu ya.
dengan mengikuti 4 aturan. Akhirnya Nori dan Poppy pun sampai di desa dari si Nobody ini, yang ternyata merupakan bangsa Store, memiliki kuping lebih besar, dan ini juga sejenis sama seperti Hobbit dan juga Harfoot, teman-teman. Di sini membuat Nori dan Poppy pun merasa tercengang. Ternyata ada Harfoot lain yang tidak seperti mereka yang berpindah-pindah gitu, tetapi malah stay di satu tempat. Pemimpin mereka di sana seorang wanita. Ini berkata mereka adalah bangsa Store dan bertanya dari mana asal Nori dan Poppy dan apa yang mereka inginkan. Nori pun berkata bahwa mereka berdua ini sudah traveling melewati gunung, sungai, dan juga padang pasir untuk menemani teman mereka, seorang wizard atau penyihir, dalam memenuhi takdirnya akan nasib dunia ini. Bangsa Store pun yang mendengar hal itu langsung ketakutan. Mereka pikir bahwa ini penyihir, si Stranger ini terafiliasi dengan The Dark Wizard yang berkuasa di Rune itu, teman-teman ya, di bagian barat itu. Dan akhirnya Nori dan Poppy pun diikat gitu karena mereka ketakutan. Kembali ke tempat si Dark Wizard, di sini ia mengetahui bahwa penjaga-penjaganya tersebut, Gua Dream, itu kalah dengan kekuatannya si Stranger ini, dan bahkan mereka kehilangan Harfoot. Poppy dan Nori itu sedang mereka cari-cari. Mendengar bahwa kekuatan dari si Istar ini, Stranger, sangat kuat, Dark Wizard akhirnya turun tangan sendiri. Kembali ke tempat Stranger, Tom Bombadil akhirnya di sini menyelamatkan Stranger yang ditelan oleh pohon ini. Setelahnya Tom Bombadil pun mengajak Stranger ke tempatnya, ke rumahnya, untuk ditanyai lebih lanjut gitu. Stranger pun mandi dan membersihkan dirinya serta mendapatkan jubah baru buatannya si Tom Bombadil ini. Tom Bombadil ini seperti berjanji dengan seorang wanita, membuat Stranger bingung apakah ada orang lain. Ternyata tidak ada ya, teman-teman. Masih misteri banget suara itu suara siapa. Tom Bombadil di sini memiliki kekuatan sihir yang sama dengan Stranger. Bahkan selembar kertas menjadi sebuah roti, mengendalikan api, angin, dan Tom Bombadil di sini memperkenalkan dirinya adalah yang tertua atau the eldest. Ia sudah ada di sini sebelum adanya pepohonan dan tahun The Trees. Tahun The Trees ini merujuk kepada zaman First Age gitu ya. Ketika pertama kali Arda itu dibuat dan di-creation oleh Eru Iluvatar dan para Ainur, bangsa Valar. Tom Bombadil berkata bahwa wilayah tempat ia tinggal ini sebenarnya dulu adalah hutan yang rimbun, tetapi sekarang sudah menjadi kering dan tandus gitu. Ini menunjukkan seberapa lama dan seberapa tua Tom Bombadil sudah berada di Arda. Tom memiliki seekor kambing berwarna putih yang menjadi peliharaannya gitu ya, teman-teman. Jadi semua apa yang dilakukan Tom Bombadil di depan Stranger ini adalah menunjukkan kekuatan sihirnya gitu. Membuat Stranger pun mengetahui bahwa Tom mungkin bisa saja membantunya untuk mengendalikan sihirnya. Tom berkata di sini kepada Stranger bahwa apapun yang pernah kau miliki itu berarti sudah engkau miliki dan layak untuk engkau dapati. Akhirnya Stranger di sini pun mengetahui, sadar bahwa polarasi bintang yang berada di atas bukit tempat wilayahnya Tom Bombadil ini bukan sebuah petunjuk untuk ia mendapatkan tongkat dari ranting itu yang bisa mengendalikan kekuatan sihirnya. Tetapi memang ia ditakdirkan untuk bertemu dengan Tom Bombadil yang nantinya akan menjadi mentornya untuk mengendalikan kekuatannya yang sangat besar itu. Tom berkata bahwa Stranger masih belum layak, tetapi dalam prosesnya nanti akan diketahui apakah Stranger ini layak atau enggak. Akhirnya Stranger pun mengetahui ya bahwa memang Tom Bombadil ini adalah tujuannya. Bisa dilihat bahwa rumah atau ruangan dari Tom Bombadil ini dipenuhi dengan polarasi dan ukiran-ukiran bintang gitu. Mereka pun dikejutkan dengan suara kuda yang melewati tempat wilayah Tom Bombadil. Stranger mengetahui itu adalah orang yang sama yang memburu dirinya dan teman-temannya. Tom pun akhirnya memperingatkan kepada Stranger bahwa bertahun-tahun yang lalu ada Istar atau penyihir yang sama sebelum si Stranger ini datang ke Middle Earth ini, teman-teman. Dan itu adalah The Dark Wizard. Nah, ini nih yang aku kemarin sudah bahas teorinya di episode sebelumnya, bahwa aku yakin banget Wizard atau Istar atau penyihir ini adalah The Blue Wizard, yaitu Alatar dan Palando, yang memang sesuai dengan novelnya The Silmarillion merupakan Istar yang dikirim pada zaman Second Age yang harusnya membantu para umat manusia untuk mengalahkan Sauron. Tetapi memang cerita dari The Blue Wizard ini masih sangat samar-samar di novelnya. Yang diketahui dari versi novel bahwa The Blue Wizard, Alatar dan Palando ini traveling ke East atau Timur dan membangun sebuah cult magic untuk
mengawasi si Sauron ini. Dan yang datang pertama ke Middle Earth itu adalah Alatar yang memiliki janggut panjang serta berwarna putih. Nah, ini sama banget dengan si bapak ini ya, berjanggut panjang dan ada putihnya. Sedangkan yang datang berikutnya yang kedua ialah Palando yang dipilih Alatar untuk menemaninya menjadi The Blue Wizard di Middle Earth. Jadi memang yang terkorupsi ini awalnya nanti adalah Alatar, tapi nanti dia akan jadi baik lagi sih. Harusnya sih seperti itu ya. Jadi si Dark Wizard ini adalah Alatar, sedangkan yang Stranger adalah Palando. Tom Bombadil ini juga sama, ia merupakan yang bisa mengendalikan sihir, namun ia bukan Istar, tetapi ia juga tergolong bangsa Maiar, sama seperti Alatar dan Palando. Aku udah ceritakan ya di episode sebelumnya sejarah bangsa Maiar ini yang merupakan bangsa yang terlahir dari kekuatan hebat cahaya Ainur yang dibuat oleh Eru Ilúvatar dan merupakan pelayan-pelayan dewa-dewi Valar. Tom berkata bahwa kekuatan dan kejahatan Dark Wizard bisa terus menyebar di daerah Rhûn. Ia tidak boleh bertemu dengan kekuatan yang lebih besar lagi, karena itu akan membawakan kemalangan di Middle Earth. Stranger berkata ialah Sauron. Kemungkinan jika dua orang ini bekerja sama, Dark Wizard dan Sauron, maka sudah tidak ada lagi kebaikan di Middle Earth, kemalangan dan kehancuran akan segera datang. Stranger berkata kenapa Tom tidak mau membantu. Ya, karena Tom ini sifatnya adalah pengembara bukan kesatria, jadi dia tidak mau interfere. Stranger pun akhirnya di sini menyadari dan bertanya kepada Tom apakah benar ia dikirim ke Middle Earth adalah tugasnya untuk mengalahkan Sauron dan menghentikan semua kejahatan ini. Tom berkata Stranger harus menghentikan keduanya, baik Sauron maupun Dark Wizard. Menghentikan di sini tidak selalu artinya itu membunuh, teman-teman. Aku yakin banget pasti nanti Stranger inilah yang akan menyelamatkan Dark Wizard. Alatar dan mereka berdua akan bekerja sama nanti membantu umat manusia mengalahkan si Sauron. Harusnya sih seperti itu ya. Malam pun tiba, rembulan pun bersinar pada malam itu. Galadriel, Elrond dan pasukan mereka akhirnya sampai Barrow Downs atau hutan Barrow Downs, makam raja disebut dengan Turin Gorthad. Di zaman kuno disinilah di hutan ini mereka memakamkan para raja. Tapi di sini penuh dengan kebencian dan juga ketamakan. Jadi di hutan Barrow Down atau Turin Gorthad ini terkenal adanya mayat hidup yang dikendalikan oleh roh kejahatan gitu. Mereka pun seperti takut-takut gitu ya teman-teman. Tapi mereka harus berani. Salah satu anggota pasukan dari Elrond dan Galadriel ini pun ditangkap oleh salah satu Borowright atau roh mayat hidup ini. Mereka banyak sekali ya para Borowright. Elrond pun menemukan dua jasad mayat dari dua peri yang diutus untuk mengirimkan pesan ke Celeborn di Eregion. Yang ternyata kemarin aku pikir orc yang membunuh, ternyata yang membunuh dua utusan peri ini dari Lindon adalah si Borowright ini ya teman-teman. Karena kemarin mereka terikat-ikat dengan rantai. Salah satu senjata yang digunakan Borowright untuk menyerang makhluk hidup ialah rantai tersebut. Salah satu dari pasukan mereka pun ditangkap oleh Borowright. Dengan kekuatan evil, setan jahat dari roh Borowright, mereka pun terkepung dengan banyaknya pasukan orang-orang mati yang mengepung mereka. Baik Elrond, Galadriel dan pasukan yang tersisa mengerahkan semua kemampuan mereka dan senjata yang mereka miliki untuk menyerang para Borowright ini. Tetapi setelah ditebas, badan mereka akan kembali pulih seperti semula. Jadi sangat susah sekali ya, sangat kebal akan senjata. Bahkan mereka ini bisa terbang gitu ya guys. Elrond pun mengambil sebuah persenjataan dan pedang dari makam para Borowright ini. Ternyata yang bisa membunuh para Borowright ini adalah pedang mereka sendiri yang dikubur bersamaan dengan badan mereka. Maka dari itu, para elf di sini pun berhasil mengusir dan melenyapkan para Borowright karena mereka ditebas dengan pedang mereka sendiri. Jadi senjata selain itu mereka kebal ya guys. Ribuan tahun mereka tidak pernah bangun para Borowright ini. Baru inilah mereka bangun dan melancarkan kejahatan mereka. Ternyata ini semua adalah ulah dari Sauron. Kembali ke tempat wilayah Arondir dan Isildur di episode kemarin, Theo itu ditangkap ya teman-teman oleh sekelompok orang-orang yang berkemah di sini yang mencuri kudanya Isildur si Berek itu. Tetapi dari penduduk desa tidak menemukan Theo di sini. Mereka masih terus mencari di hutan, tetapi Arondir melihat adanya kejanggalan dari mayat para orang-orang yang terbunuh di hutan itu yang sepertinya bukan dilakukan oleh manusia, tetapi oleh bangsa lain, entah itu orc atau yang lainnya. Akhirnya para warga yang tersisa di sini pun berkumpul dan menentukan langkah selanjutnya apa yang harus mereka lakukan, yaitu dengan terus mencari di mana Theo dan menyisir daerah perhutanan. Akhirnya mereka mengumpulkan logistik untuk melakukan hal itu. Astrid di sini menyarankan mereka untuk pergi ke utara agar bisa menghadapi bangsa hutan yang ada di sana yang kemungkinan akan membuat peluang mereka lebih besar untuk menang. Di sini Arondir sudah agak curiga dengan si Astrid ini tentang pengetahuannya akan hal tersebut. Akhirnya
Akhirnya Arondir pun menaruh curiga dan mengungkapkan siapa Astrid sebenarnya merupakan pelayan Mordor, karena ia memiliki luka atau memiliki tanda di lehernya itu ya. Padahal di sini Astrid sudah berusaha untuk merayu si Isildur itu. Isildur pun kecewa mengetahui bahwa sebenarnya selama ini Astrid hanyalah berpura-pura. Akhirnya Arondir membawa Astrid yang di Borgol ke bangsa hutan untuk mencari si Theo itu bersama dengan Isildur. Theo di sini dan beberapa penduduk yang selamat, mereka seperti terpenjara di atas pohon. Mereka ketakutan ada raksasa dan bangsa yang besar banget yang membunuh Theo mereka pada malam itu, tapi mereka belum jelas siapa sebenarnya yang melakukannya. Arondir dan Isildur pun terus melakukan perjalanan hingga akhirnya Isildur masuk ke sebuah lumpur penghisap gitu. Arondir berusaha membantu Isildur, namun mereka berdua pun terhisap ke dalam lumpur. Astrid yang melihat hal itu segera mengambil cabang ranting pohon untuk membantu keduanya. Namun tanpa disadari muncul di sana seekor ulat lumpur raksasa gitu yang hampir menyerang Astrid dan segera dibunuh oleh Arondir. Kembali ke Nori, Poppy dan juga Nobody, mereka bertiga pun diikat. Wanita Stur ini pun mendengar bahwa Nori dan Poppy menyebut kalimat atau nama dari Sadok yang menjadi pemimpin mereka dan yang membaca polarasi bintang itu yang di season pertama. Akhirnya wanita Stur ini pun membebaskan Nori dan Poppy karena ia mengetahui siapa Sadok itu. Nori pun di sini mendengar cerita dari wanita ini tentang si Sadok Barrow ini yang menjanjikan kepada mereka Suzat. Suzat ini adalah wilayah yang tidak tandus, rimbun, banyak pohon dan banyak air mengalir dan sungai. Suzat ini adalah versi lain atau kalimat lain dari Shire atau tempat wilayah Hobbit, Frodo dan teman-temannya. Jadi sebenarnya bangsa Harfoot ini dan juga bangsa Strong itu sama aja ya teman-teman. Cuma bedanya mereka di sini masih menunggu kedatangan si Sadok itu untuk menjemput mereka. Namun di sini Nori langsung menangis karena Sadok itu sudah tiada, sudah mati ya di season 1 kemarin. Dan juga kan Harfoot ini memang tidak memiliki rumah. Mereka nomaden atau berpindah-pindah. Next terlihat di sini Elrond, Galadriel dan pasukan elf lainnya menguburkan teman mereka yang gugur ketika diserang oleh Boromir pada malam itu. Di sini Elrond merasa bersalah sekali karena salah satu dari member pasukannya itu gugur. Padahal ia sudah diperingatkan oleh Galadriel tentang apa yang terjadi di hutan Turin Gortat itu nanti. Galadriel berkata bahwa cincin itu sebenarnya tidak mempengaruhinya, tetapi memberikan posibilitas atau penglihatan-penglihatan yang mungkin akan terjadi di masa depan yang bisa dicegah atau sebagai bahan pertimbangan gitu. Walaupun Elrond masih tidak mempercayai cincin itu, namun ia sedikit demi sedikit mulai mempercayai si Galadrielnya. Bahkan Galadriel di sini sedikit menangis dan berkaca-kaca karena ia melihat vision atau penglihatan di masa depan tentang kehancuran Numenor, An-Natar yang kembali berubah menjadi Halbrand, dan Elrond yang seperti tertangkap oleh pasukannya Sauron gitu dan gak tahu bagaimana nasibnya si Elrond ini. Jadi Galadriel berkata kepada Elrond bahwa apapun yang terjadi, pemusnahan dan kehancuran Sauron itu adalah di atas segala-galanya, bahkan melampaui nyawa dari si Galadriel. Isildur, Astrid dan juga Arondir beristirahat pada malam itu dan membuat api unggun. Arondir sudah sedikit percaya dengan Astrid dan memberikan kunci untuk membuka borgolnya. Setelah Isildur membuka borgol tersebut, Astrid pun merampas pedangnya si Isildur dan berusaha untuk menyerangnya. Arondir sudah siap dengan panahnya, namun mereka dikejutkan dengan muncul bangsa pohon yang bisa berbicara, berjalan. Yap, pohon yang bisa berbicara dan bergerak ini juga sudah sering muncul di film Hobbit dan The Lord of the Ring. Bangsa pohon ini merupakan bangsa tertua di Middle Earth bernama bangsa Ents. Merupakan bangsa yang diciptakan oleh Dewi Yavanna ketika ia mempelajari tentang pembuatan kurcaci yang dibuat oleh suaminya Dewa Aule. Bangsa Ents ini pun melihat Astrid yang menghunuskan pedangnya ke Isildur, membuat Astrid pun terkena serangan bangsa Ents. Arondir berusaha untuk menghentikan penyerangan dari bangsa pohon ini, tetapi ketika ditanya apakah Arondir pernah menggunakan kapak untuk memotong para pohon, ia pun berbicara jujur pernah. Ini ia lakukan ketika ia ditangkap oleh bangsa orc yang dipimpin oleh Adar di season pertama dan dipaksa untuk memotong pohon itu ya teman-teman. Bangsa Ents ini terbangun ketika para bangsa orc mulai memotong dan menghancurkan pohon-pohon dari bangsa dan ras mereka. Arondir berusaha untuk menenangkan para bangsa Ents ini. Yap, bangsa Ents inilah yang menyerang para manusia pengikut Adar di Mordor dan juga yang menangkap Theo
Teo yang ternyata mereka masih hidup itu ya oleh si bangsa Ents. Arondir berusaha untuk menenangkan kemarahan yang terjadi oleh bangsa Ents akibat apa yang terjadi, luka ketika kehilangan pohon-pohon lain yang merupakan saudara dan teman mereka. Arondir yang merasakan amarah besar dari para bangsa Ents ini pun meminta maaf tentang apa semua yang terjadi, sedikit demi sedikit merebut kedamaian yang ada di Middle Earth. Akhirnya Teo pun berhasil keluar selamat dari belenggu para Ents bangsa pohon ini. Arondir berhasil menyelamatkan Teo dan juga Isildur serta Astrid juga di sini selamat. Bangsa Ents juga membebaskan orang-orang manusia bangsa hutan lainnya. Arondir pun sekaligus berpamitan kepada Teo karena kan dia sudah berjanji nih kepada bangsa Ents akan nge-tracking bangsa Orc dan Adar serta melancarkan dendam mereka kepada bangsa Orc yang sudah berbuat semena-mena kepada para pohon. Teo pun menghargai keputusan Arondir dan akhirnya mereka pun berpisah ya guys ya. Scene pun berpindah kepada pasukan elfnya Elrond, Galadriel dan yang lainnya melihat tabuhan drum dan juga pasukan bangsa Orc dan Adar yang bertolak ke Eregion, The Elfensmith, tempat si Celebrimbor. Mereka masih belum yakin sebenarnya si Adar ini akan bersekutu dengan Sauron di Eregion atau enggak nih, atau memang ini merupakan pasukan lain yang hendak menyerang si Sauron dari pasukan Orc-nya si Adar. Setelah mereka men-tracking dan mengetahui bangsa Orc yang mengumpulkan kekuatan mereka menyerang wilayah bangsa Elf, Elrond harus mengirimkan pesan langsung ke Linden High King Gil-galad untuk memperingatkan tentang perang besar dari bangsa Orc ini yang sudah dimulai, sudah bergerak mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tembakan panah yang hampir mengenai pasukan elfnya si Galadriel dan Elrond ini. Ternyata ada bangsa Orc yang juga berada dekat dengan mereka di bagian perhutanan gitu. Tapi ternyata panah random tersebut melukai salah satu dari pasukan Elrond dan Galadriel ini ya. Dan ini membuat darah segar pun mengalir dan bisa tercium bau bangsa elf oleh si orc ini, membuat mereka hampir saja dikepung. Tetapi Galadriel ternyata bisa memiliki kekuatan healing atau penyembuhan gitu yang baru saja bangkit dari dalam dirinya, membuat temannya itu selamat dari luka parah akibat tertembak panah itu. Melihat posisi mereka tidak menguntungkan, Galadriel menyuruh Elrond untuk pergi dan membawa cincinnya ke Lindon. Ia akan menahan pasukan orc ini dengan sebisanya dan selama mungkin. Elrond akhirnya di sini menyetujui dan pergi bersama pasukannya meninggalkan Galadriel sendirian di sini ya teman-teman. Galadriel mengeluarkan semua kemampuan pertarungannya untuk menyerang para bangsa orc ini sendirian dan mengambil kuda mereka untuk segera pergi mengalihkan mereka agar tidak menyerang si Elrond yang akan segera pergi ke Lindon. Para pasukan elf lainnya itu terkesima dengan bagaimana kekuatan Galadriel dan pengorbanannya, tetapi Elrond berkata bahwa Galadriel sebenarnya hanya mementingkan cincinnya bahkan nyawanya sekalipun ia tidak memperdulikan. Jadi si Elrond ini masih salty dan masih marah banget ya dengan si Galadriel ini yang terus mengagungkan cincin tersebut. Namun ia tetap membawa cincin itu kembali ke Lindon. Galadriel bertarung dengan gagah berani. Di sini scene-nya sinematik dan keren banget. Ia pun hendak pergi dengan kudanya, namun ia terjatuh terkena serangan rantai oleh si Adar. Dan akhirnya episode ini pun berakhir. Jadi memang episode keempat ini fokusnya adalah persiapan menuju perang nanti di episode kelima teman-teman. Yang pastinya akan terjadi peperangan antara pasukan bangsa Elf Eregion serta pasukan bangsa Orc Adar yang menyerang wilayah Elf, The Elfensmith itu. Aku rasa ini adalah peperangan pertama yang terjadi di Second Age setelah peperangan besar antara dewa-dewa Valar dan juga Melkor atau Morgoth ini di First Age itu teman-teman. Jadi inilah perang pembuka ya, yang dimana menunjukkan masa damai itu sudah berakhir dan inilah pembukaan perang di Second Age. Dan yang di luar ekspektasi lagi, bangsa Orc ini yang dipimpin oleh Adar ialah menyerang Sauron atau si An-Natar itu. Berikut pun bangsa Elf yang akan menyerang Sauron juga. Jadi nanti episode kelima akan terungkap bagaimana sebenarnya skenario dari peperangan ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you for watching my videos and bye bye. See you next time.